Mari kita membaca surat dari redaksi ya, majalah Tempo ini di balik sampul. Judulnya Bisul Pecah Kemarahan Publik ya. Kita tahu belakangan ini ya, sepekan terakhir ini ya, terjadi demo di berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Salah satu pemicunya ya tentu saja tingkah laku para pejabat itu ya. Di tengah situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja itu masih bisa joget-joget, kemudian anggaran-anggaran yang dikorup gitu ya, misalnya penyelenggaraan makan siang bergizi bersama itu yang yang banyak keracunan gitu, kemudian tidak sesuai dengan besarnya anggaran dan lain sebagainya. Di antara berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat begitu ya, pada akhirnya ada satu peristiwa yang itu memicu demo yang lebih besar itu ya. Afan Kurniawan, seorang driver ojek online gitu ya, terlindas oleh kendaraan dari pihak kepolisian gitu. Di sini Afan Kurniawan adalah kita berjuta tangan yang bekerja tapi diabaikan hak dan suaranya gitu ya. Dan melalui konfirmasi dari pihak Gojek sendiri, Afan saat itu tidak ikut demo ya, tapi sedang mengantarkan makanan atau pesanan yang dia bawa gitu ya, sehingga ini menjadi pemicu kemarahan publik gitu. Nah ini paragraf awalnya, ketika melihat represi, polisi menangani aksi massa menuntut pembubaran DPR ya. Saat menyaksikan tubuh Afan Kurniawan digilas kendaraan taktis brigade mobil Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, saya teringat saja Harto Anandaya. Jadi penulis ini melihat peristiwa itu kemudian mengingat ini ya, sajak dari Hartoyo. Pada Oktober 1961, penyair yang lahir di Solo, Jawa Tengah, ini menjadi guru sekolah menengah pertama negeri di Pasaman, Sumatera Barat. Tempat puisi berjudul Rakyat itu lahir. Stanza ketiganya berbunyi, Rakyat ialah kita, beragam suara di langit tanah tercinta. Suara bangsi di rumah berjenjang bertangga, suara kecapi di pegunungan jelita. Suara bonang mengambang di pendopo, suara kecak di muka pura. Suara tifa di hutan geban pala, rakyat ialah suara beraneka. Meski romantik, stanza ini hanya lahir dari orang yang paham akan arti kata republik yang dalam keputusan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ya, pada 10 Juli 1945 dipilih menjadi sistem pemerintahan negeri ini. Publik di sana mengandung makna persis seperti digambarkan Hartoyo. Ragam suara yang aktif merumuskan kebaikan bersama. Jadi saja ini mengingatkan bahwa suara rakyat itu adalah tentu saja untuk kebaikan negara ya. Ragam suara yang aktif merumuskan kebaikan bersama gitu. Maka ribuan orang yang turun ke jalan sejak 25 Agustus 2025 adalah wujud partisipasi publik yang harus ada di negara republik. Itu alasan kebebasan bersuara dilindungi konstitusi. Jadi kalau kita melihat kebebasan bersuara itu dijamin oleh undang-undang ya. Dan ini seringkali itu kontraproduktif ketika anggota dewan itu berbicara ini ya, kelewat bodoh, begitu bodoh itu ya. Seharusnya wakil rakyat itu kan sebagai perpanjangan tangan aspirasi dari masyarakat itu. Tapi kita lihat misalnya Sahroni gitu ya, sekarang saya nggak tahu itu beradanya di mana, ada di Singapura dan lain sebagainya. Itu mentolol-tololkan ini ya, orang-orang yang berusaha mengkritik DPR gitu ya, bubarkan DPR gitu, dianggap tolol gitu. Padahal problemnya itu ya memang DPR gitu. Tidak, dalam negara demokrasi itu nggak penting itu kata itu diartikulasikan oleh rakyat itu seperti apa gitu, umpatan dan lain sebagainya itu sebagai suara karena kemarahan publik gitu. Jadi seringkali kata-kata seperti adab, kemudian sopan santun itu digunakan politisi itu untuk membungkam suara rakyat itu. Itu bikin kita itu sebagai rakyat itu jadi marah gitu ya. Jadi demo yang damai aja nggak didengar gitu.
malah ngomongin soal umpatan, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Jadi tidak mencoba untuk mendengar substansi dari apa yang ingin diutarakan oleh rakyat itu ya. Yaitu kondisi wakil rakyat kita saat ini gitu ya. Seringkali malah muter-muter di soal hal-hal seperti itu ya. Justru seharusnya kemarahan publik itu juga dijadikan sebagai evaluasi gitu ya. Kalau dia memang seorang pemimpin nih. Pemimpin itu bukan malah mengkritik balik rakyatnya soal penggunaan diksi ya. Itu bodoh sekali gitu ya. Itu dalam konteks demokrasi itu sangat sangat bodoh gitu ya. Jadi kata-kata tolol itu seharusnya dibalikkan lagi kepada Sahroni tadi gitu. Tak ada mandat dan dalih apapun bagi polisi menghalangi apalagi membunuh siapa saja yang sedang menunaikan haknya sebagai warga republik itu ya. Jadi kita itu kadang pemimpin-pemimpin kita itu tidak melihat substansi apa yang dibicarakan, tapi malah muter-muter pada hal yang tidak substansial, yang tidak penting gitu ya. Penggunaan diksi, sopan santun dan lain sebagainya. Itu bukan prasyarat rakyat itu nggak dibebani dengan hal-hal seperti itu ya. Biarkan wacana kebebasan berpendapat itu tidak usah dikotak-kotakkan oleh rumusan-rumusan soal etika gitu. Lagi pula tuntutan para demonstran adalah hak paling mendasar sebagai warga negara. Kita berhak bertanya mau kemana para elit membawa Indonesia. Para demonstran hanya ingin kepastian apakah para pengurus negara ini akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan gitu ya. Wah ini bagus ya, penulisnya menyimpulkan dalam 3 konsep yang sebenarnya berbicara hal yang beririsan gitu ya. Kesejahteraan tentu saja kita jauh dari kesejahteraan yang ideal ya ketika segelintir elit itu menikmati fasilitas tunjangan gitu yang itu sifatnya ratusan juta rupiah gitu di tengah ekonomi yang buruk gitu. Itu aja masih sempat-sempatnya juga joget seakan-akan mengejek rakyat yang memilih mereka untuk berada di posisi itu gitu. Jadi seharusnya fokusnya adalah kalau memang efisiensi anggaran ya itu harus dimulai oleh wakil rakyat sebagai bagian dari pucuk negeri ini gitu ya. Kalau tidak dimulai dari sana ya itu sebagai omon-omon gitu ya, omong kosong belaka itu, kata-kata kosong gitu. Kemudian yang kedua kebahagiaan ya. Salah satu prasyaratnya tentu saja kesejahteraan tadi ya. Kebahagiaan itu ya omong kosong ketika perut itu tidak terisi ya, misalnya seperti itu. Dan kemudian keadilan, justice, kita masih melihat bagaimana para koruptor misalnya masih dapat remisi, kemudian undang-undang perampasan aset itu ya masih belum bergerak kemana gitu. Jadi ketiga hal ini ketika pemimpin itu melaksanakannya itu kita pasti akan menaruh hormat ya. Tidak perlu rakyat itu diperintahkan untuk hormat ya ketika pemimpin itu sudah melaksanakan kewajibannya gitu. Hampir setahun menjadi presiden, Prabowo Subianto tak meyakinkan menjadi pemimpin negara ini. Yang menuliskan resep memajukan Indonesia melalui buku yang terbit pada 2012, Paradoks Indonesia dan Solusinya. Untuk menghentikan paradoks Indonesia yang kaya sumber daya alam tapi miskin, dia punya 2 solusi, ekonomi komando dan politik terpimpin ya. Ini khas ini ya, pemimpin yang backgroundnya itu adalah militer gitu ya, ekonomi yang terpusat gitu dan politik yang terpimpin gitu. Tapi kita lihat ya sejauh ini ya dia masih sibuk untuk dengan dirinya sendiri ya, ketika justru kebijakannya itu tidak berpihak pada rakyat gitu ya. Untuk pemerataan pembangunan ia akan memakai koperasi yang disetir dari atas, wujudnya koperasi desa atau kelurahan merah putih. Pengelolaan sumber daya alam dia percayakan kepada perusahaan negara, wujudnya Badan Pengolah Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, untuk mencerdaskan anak Indonesia yang buat proyek makan bergizi gratis. Sumber anggarannya ya ambil dari banyak pos berdalih efisiensi. Masalahnya selain gagasan itu tak sesuai dengan zaman, belanja anggarannya tak terdampak pada ekonomi. Bahkan anggaran diduga dimuat oleh mereka yang dekat dengan penguasa itu. Jadi Indonesia itu sudah korup, itu sudah setiap lininya itu ya ada orang korup gitu. Jadi potong dana sini tidak tepat sasaran gitu. Di tengah impitan utang warisan presiden sebelumnya, solusi Prabowo mencemaskan bahkan kontradiktif.
berlawanan dengan apa ideal apa yang dia cita-citakan gitu. Ketika pemecatan terjadi di mana-mana akibat ekonomi lesu, angka pengangguran naik dan daya beli masyarakat turun, pemerintah malah menaikkan tarif pajak dan menambah aneka pungutan gitu. Ya, ini memang ini ya menyebalkan sekali. Sebaliknya, pemerintah menaikkan gaji para anggota DPR lewat berbagai tunjangan. Jadi retorika kesejahteraan itu menjadi omong kosong ketika kebijakan yang tampil di publik itu berlawanan dengan cita-cita yang diinginkan gitu. Malah sibuk menaikkan gaji elit politik gitu. Sedangkan rakyat itu dibiarkan untuk mencari penghasilannya sendiri gitu dengan jumlah yang tidak seberapa gitu ya. Kalau misalnya kita baca beberapa tahun belakang yang itu ya, ada mengatakan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia itu setara dengan 50 paling miskin di Indonesia gitu ya, kekayaannya lebih. Saat publik merayakan protes, para anggota dewan malah balik meledek dengan berjoget-joget, bahkan memaki kita sebagai orang tolol gitu. Siapa yang tak marah untuk mendengarkan protes saja mereka berpaling gitu. Padahal mendengarkan aja itu paling minimal gitu ya, paling basic gitu, paling dasar gitu. Itu aja nggak dilakukan. Apa kita berharap yang setelahnya itu ya, tentu saja nggak mungkin kan. Ada yang jadi sorotan misalnya Uya Kuya, kemudian Eko Patrio gitu. Kemudian ada yang mentolol-tololkan itu ya, Sahroni, dan malah ketika ada penjarahan itu kita bisa lihat bahwa nilai ijazahnya juga rendah gitu ya. Jadi sebenarnya dia hanya berbicara soal dirinya sendiri itu ya ketika mengatakan tolol gitu. Jadi sepertinya juga wakil rakyat kita itu perlu diajari untuk komunikasi publik ya. Tidak perlu ketika menjadi figur publik itu, bukan tidak perlu ya, hal yang bodoh ya, kontraproduktif itu ketika dia mengatakan kata-kata yang bisa menyakitkan konstituennya yang memilihnya gitu. Itu kan sebenarnya kan logika paling dasar ya sebagai pemimpin gitu. Seharusnya dia melakukan apa-apa yang publik inginkan gitu, kesejahteraan gitu ya paling dasar. Itu kok malah ngajak gelut gitu ya. Kata-kata yang diucapkan itu nuansanya itu mengajak berantem dengan konstituennya gitu atau masyarakat secara umum gitu. Itu sebenarnya gunanya apa sih gitu? Kayak sifat narsis gitu ya, narsis ketika orang itu melihat dirinya sebagai pusat gitu ya. Tidak berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu. Itu sebenarnya tujuannya apa? Dia sudah dipilih oleh rakyat gitu, seharusnya dia bekerja. Udahlah, kadang kita melihat saking ngenesnya Indonesia gitu ya, standarnya itu kalau udah nggak korup itu udah bagus gitu ya politisi gitu. Ini kok malah ngajak berantem masyarakat dengan mentolol-tololkan, itu kan ini kecerdasannya itu sangat minim gitu. Kemudian publik Indonesia sebetulnya tak menuntut banyak jika para elit tak becus bekerja ini. Benar, sama dengan seperti saya katakan tadi ya, wong nggak korup aja sebenarnya sudah diapresiasi gitu. Kalau sifatnya sudah di Indonesia itu nggak korup aja kita sudah bersyukur sekali gitu politisi. Sebenarnya tuntutan rakyat itu nggak banyak-banyak, yang penting nggak ada korupsi gitu ya, anggarannya semestinya itu berjalan sesuai dengan itu. Mungkin sudah dipuji sebagai keberhasilan ya di tengah kultur kita yang sangat korup gitu. Jika para elit tak becus bekerja menyelewengkan hukum dan kekuasaan, mayoritas akan menerima asalkan mereka tak menyepelekan, tak mengolok-olok, dan tak terlihat menari di atas penderitaan gitu ya. Jadi kalaupun nggak becus gitu ya, selama dia tidak menyelewengkan hukum gitu ya, ini kan sebenarnya standar paling minimal gitu ya, nggak menyelewengkan hukum, tidak menyepelekan tuntutan gitu ya, tidak ngejek gitu, dan tidak melihat menari di atas penderitaan, itu sebenarnya sudah dianggap cukup gitu ya. Saking terimanya masyarakat kita sebagai rakyat itu sudah sangat sabar sekali gitu ya. Berganti pemimpin itu sangat legowo gitu ya, nerimain pandem kalau orang Jawa itu mengatakan. Jadi uang tuntutan seperti ini aja nggak di. Oh iya, sempat-sempatnya itu malah ini ya, gerombolan wakil rakyat itu malah petantang-petenteng untuk melawan masyarakat gitu. Itu kan sangat konyol sekali. Saya itu sampai heran, sampai saat itu masih heran dengan orang-orang seperti ini deh. Sudah kaya gitu. Kita lihat sebenarnya sudah kaya, sudah makmur secara personal, seharusnya sudah selesai dengan dirinya sendiri sebagai pemimpin gitu. Tinggal dia bekerja sesuai SOP atau
sesuai standar paling minimal yang kita inginkan seperti ini. Itu sudah cukup sebenarnya. Kok ya ada kepikiran wakil-wakil rakyat itu ngejek-ngejek rakyatnya, kemudian nari-nari di atas penderitaan dan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Saya masih sangat terheran-heran ya. Ada orang seperti ini. Maka ketika para elit itu bersuka dan menghardik, kemarahan publik tumpah ke jalan. Jadi jangan sepelekan rakyat ya, meskipun lemah gitu ya, kaum tertindas itu kalau terus-menerus begitu kan ya, ketika mereka berkumpul ya mereka akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang itu mengubah spektrum politik gitu ya. Jangan dikira gitu ya, entah nanti perdebatannya soal ditunggangi, ada makar dan sebagainya, itu soal lain gitu ya. Tapi kita bisa melihat dari realitas yang ada, itu jangan disepelekan orang-orang yang dianggap lemah gitu ya. Bisa diejek semaunya. Orang itu kalau sudah pada titik yang paling rendah itu ya, itu pada akhirnya bisa melawan dengan semarah-marahnya gitu ya. Kita bisa lihat akhirnya sepakat terakhir itu seperti itu. Pada akhirnya berlomba-lomba untuk minta maaf, kayak lebaran kalau sebagian orang mengatakan itu. Serasa di suasana lebaran itu banyak yang minta maaf gitu. Jadi jangan sombong gitu ya, sebagai pemimpin itu jangan sombong gitu. Wong ada itu disebut wakil rakyat tuh ya, harusnya menghormati masyarakat yang sudah memilih gitu. Padahal kita bisa melihat mukanya berbalik 180 derajat gitu ya. Dari awalnya petatang petenteng gitu, kemudian terlihat lesu gitu ya di depan kamera video ya. Kita nggak tahu tingkat keikhlasannya, atau mungkin mereka terpaksa atau acting gitu ya, karena mereka backgroundnya artis dan sebagainya juga. Nah, itu jadi kita padanya bisa belajar dari sini ya, bahwa kalau sudah makmur, sudah dipilih oleh rakyat, caranya ya bekerja normal saja lah gitu, nggak usah so asik gitu, malah ngejek rakyatnya gitu, seakan-akan berkuasa gitu. Padahal ya kuasa itu hanya sekedar titipan gitu, nanti juga nggak dibawa sampai mati gitu. Mungkin nggak tahu, sebagian diwariskan ke ini ya, anaknya gitu. Kemarahan publik tumpah ke jalan, kegeraman orang banyak itu seperti bisul pecah ketika memakai senjata terakhir pun, yakni suara untuk berteriak, masih digebuk bahkan dibunuh gitu. Di negara ini kita bisa lihat bahkan sekedar untuk menyampaikan aspirasi saja bisa berakibat kehilangan nyawa gitu. Nyawa itu nggak ada artinya di Indonesia ya, ketika orang-orang itu bisa dibunuh dengan mudah gitu ya, seakan-akan mereka bisa terbebas itu di dunia gitu. Kita belum ngomongin akhirat nanti ya, kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia yang religius gitu, tapi di dunia itu seakan-akan bisa bebas dari ini ya, tuntutan banyak orang gitu, seakan-akan tidak tersentuh hukum dan lain sebagainya. Dan Afan menyatukan spirit publik dan bersuara menjadi solidaritas yang bertenaga. Jadi dari satu kasus ini, dari berbagai lintas background dari rakyat itu bisa berkumpul, masyarakat dari mahasiswa, pekerja ojek online dan sebagainya gitu, bisa berkumpul dalam satu visi untuk menyuarakan aspirasi bersama ya, menuntutkan perbaikan di tingkat elit gitu, soal kebijakan dan lain sebagainya. Prabowo dan para elit Indonesia dikiwari mungkin para populis yang buruk, sebab populis yang baik melenakan rakyat dengan ilusi kejayaan, janji dan harapan seraya diam-diam mencoleng di belakang. Populis yang baik akan membiarkan rakyat bersuara sampai capek akan dicap demokratis, selalu mengerumus mereka pelan-pelan. Nah, jadi kalau populis yang baik itu melenakan gitu ya, dengan ilusi kejayaan, dibaliknya itu diam-diam itu mencoleng di belakang. Populis yang baik akan membiarkan rakyat bersuara sampai capek akan dicap demokratis, lalu mengerumus mereka pelan-pelan. Afan tak dibunuh sebelum capek, ia dimatikan secara brutal di antara aneka suara kemarahan publik. Afan adalah kita berjuta tangan yang main dalam kerja lalu diabaikan haknya gitu. Itu ya kondisi negara kita gitu ya, sebagai refleksi bersamanya. Tulisan ini ditulis oleh Bagja Hidayat, bergabung dengan tim sejak 2001, alumni BPUMD dan BINUS Business School ya. Jadi kita bisa lihat gitu ya, elit kita itu sangat buruk gitu ya, bahkan dengan standar yang minimal gitu tidak bisa mengikuti standar itu gitu ya.
Mungkin semoga dari kasus ini nanti ada perbaikan ya, kebijakan-kebijakan yang dituntut itu diselesaikan dengan secara demokratis gitu ya. Meskipun ya kita melihat masih belakangan ini masih cuma dinonaktifkan orang-orang yang bermasalah tadi dan sebagainya. Tapi semoga kita bisa belajar dari kasus ini dan bertumbuh ya sebagai bangsa gitu.